3 kabupaten, yaitu Pangkep, itu didominasi oleh sektor konstruksi, di Bantaeng. Dan arah perkembangan ekonomi nasional, ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2022 mengindikasikan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut, disertai dengan inflasi yang meningkat. Jadi pelonggaran mobilitas masyarakat di tengah semakin terkendalinya pandemi, berlanjutnya berbagai program kebijakan stimulus dan meningkatnya harga komoditas global, di samping memberi dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi juga berdampak pada kenaikan harga-harga barang yang dikonsumsi masyarakat. Dari sisi lapangan usaha, kinerja ekonomi didorong oleh peningkatan pertumbuhan lapangan usaha transportasi dan pergudangan, serta lapangan usaha akomodasi makan minum, dan juga didukung oleh tetap kuatnya pertumbuhan lapangan usaha perdagangan dan lapangan usaha industri pengolahan. Sementara dari sisi permintaan, motor pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan terutama didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga yang perlahan tetap naik, kegiatan investasi juga mulai meningkat, dan ekspor tetap tumbuh kuat didorong oleh harga dan permintaan global pada produk ekspor Sulawesi Selatan. Untuk inflasi di Sulawesi Selatan tahun 2022 ini akan meningkat tinggi dan akan berada di atas rentang sasaran inflasinya 3+-1% hingga akhir 2022 ini. Jadi sampai November inflasinya terutama dikontribusi oleh angkutan udara, bensin, minyak goreng, dan juga telur ayam yang dipengaruhi oleh harga komoditas global dan harga energi global. Kalau dilihat dari kelompoknya, ada kendala pasokan pangan yang turut dipengaruhi oleh faktor cuaca yang kurang kondusif, juga mengakibatkan peningkatan inflasi bahan pangan pada tahun 2022 ini. Di sisi investasi, tren peningkatan terlihat dan tumbuh cukup tinggi pada triwulan 3 kemarin, terutama didorong oleh investasi PMA, penanaman modal asing, utamanya pada sektor pertambangan dan industri logam dasar. Ini kalau rinciannya, penempatan PMA terbesar terdapat pada 3 kabupaten, yaitu Pangkep, itu didominasi oleh sektor konstruksi, di Bantaeng didominasi oleh industri logam dasar, dan di Luwu Timur didominasi oleh sektor pertambangan. Sementara modal dalam negerinya terbesar terdapat di Kota Makassar yang diarahkan untuk pertumbuhan di sektor hotel dan restoran. Dari sisi kinerja eksternal, surplus neraca perdagangan Sulawesi Selatan terus berlanjut hingga triwulan 3 kemarin, di tengah peningkatan impor bahan baku yang meningkat seperti gandum dan besi paduan untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan yang memang sedang meningkat saat ini. Surplus neraca perdagangan dapat terjaga seiring dengan tetap tingginya pertumbuhan ekspor, khususnya nikel, besi baja, dan rumput laut yang merupakan bahan baku industri di negara mitra dagang kita di Tiongkok dan di Jepang. Terkait dengan hal tersebut, local currency settlement di Sulawesi Selatan saat ini telah mulai dipergunakan untuk perdagangan ekspor dan impor, terutama di lapangan usaha industri pengolahan. Namun penggunaan LCS ini masih perlu dioptimalisasi untuk mendorong efisiensi perdagangan Sulawesi Selatan dengan negara mitra utama kita, mengingat besarnya nilai ekspor impor Sulawesi Selatan dengan negara yang sudah mendukung penggunaan LCS ini, yaitu Jepang, Cina, Tiongkok, Malaysia, dan Thailand. Ini selama Januari hingga September kemarin, ekspor Sulsel ke 4 negara tersebut mencapai 1,6 miliar USD atau 84% dari total ekspor, dan impor Sulsel dari keempat negara tersebut mencapai 220 juta dolar USD, itu 31% dari total impornya Sulsel. Melalui peran Regional Investor Relation Unit di daerah, kantor di Sulsel turut mendorong penggunaan LCS ini dalam kegiatan promosi perdagangan dan investasi maupun business matching, serta melaksanakan sosialisasi dengan targeted approach kepada pelaku usaha yang memiliki potensi pasar di mitra
LCS ini, sebagaimana yang dilakukan pada kegiatan hari ini. Bapak Ibu yang kami banggakan, memasuki tahun 2023, risiko resesi global tentunya akan berdampak pada ekonomi nasional dan juga Sulawesi Selatan, sehingga berpotensi memunculkan perilaku wait and see dari para investor dalam merealisasikan investasinya. Namun pada dasarnya Sulawesi Selatan memiliki potensi besar untuk dapat tumbuh kuat, baik dari sumber daya alam, tenaga kerja, dan posisinya sebagai hub kawasan timur Indonesia. Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, peningkatan produksi bahan pangan Sulsel berpeluang untuk terus didorong untuk memenuhi kebutuhan nasional yang terus meningkat. Produksi dan hilirisasi nikel tetap tumbuh seiring dengan meningkatnya potensi pasar terkait tren electric vehicle dengan baterai sebagai bahan baku yang berbahan baku nikel. Juga hadirnya beberapa kawasan industri di Sulawesi Selatan yang didukung oleh iklim investasi yang kondusif dan komitmen pemerintah daerah juga menjadi keunggulan Sulawesi Selatan dibandingkan daerah lain. Lebih lanjut, meredanya pandemi yang terus diiringi dengan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat menjadi peluang yang besar untuk peningkatan penyediaan barang jasa dari dunia usaha ke berbagai sektor. Potensi Sulawesi Selatan tersebut membawa optimisme pada pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat dan diperkirakan akan mencapai rentang 4,6 sampai 5,4% year on year pada tahun 2023. Selanjutnya dengan mengedepankan sinergi, inovasi dalam mendorong investasi, pengembangan sektor pendukung ekspor dan substitusi impor, pariwisata, serta pengembangan infrastruktur, Sulawesi Selatan akan mengalami pertumbuhan yang semakin meningkat ke depannya. Demikian pula dari sisi harga, pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli dan belanja masyarakat menjadi motor pendorong pertumbuhan ekonomi terus diperkuat melalui sinergi dan komitmen berbagai pihak. Implementasi kerjasama antar daerah serta program-program untuk mendukung kelancaran distribusi dan pemenuhan pasokan bahan pokok, termasuk program yang dilaksanakan pada Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan tahun 2022 juga ditujukan dan dilanjutkan untuk menahan inflasi bahan pangan sampai tahun 2023 nanti. Peningkatan produktivitas pertanian salah satunya juga dilakukan melalui program Mandiri Benih, disertai komitmen pemerintah untuk mencapai target produksi komoditas utama pada tahun 2023 dengan tambahan alokasi anggaran dari Kementerian Pertanian. Selain itu, tekanan imported inflation yang juga diperkirakan mereda seiring dengan mulai melandainya harga komoditas dunia. Dengan risiko dan potensi tersebut, serta dengan berbagai kebijakan dan program di daerah dalam mendukung pengendalian inflasi, kami memperkirakan bahwa inflasi tahun 2023 akan kembali pada rentang sasarannya di 3+-1%. Sinergi dan inovasi menjadi kunci dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi. Sinergi Bank Indonesia, pemerintah jasa keuangan, pelaku usaha, perbankan, akademisi, dan berbagai pihak lainnya harus semakin diperkuat guna menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tetap kuat ke depan. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan untuk melengkapi pemahaman Bapak Ibu mengenai kondisi dan prospek perekonomian Sulawesi Selatan. Dan tentunya pada kegiatan hari ini